Shalom Aleihim, saudaraku. Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Kali ini kita bersama-sama akan mengumuli sebuah tema, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatan kita. Yang didasari dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Saudaraku, entah sudah berapa hari kita berada di rumah masing-masing dalam rangka stay at home, stay healthy. Dan di minggu yang lalu, dimulai dari hari Minggu kemarin, kita bersama-sama merayakan Minggu Palma. Oleh karena itu, rangkaian sepanjang seminggu ini disebut sebagai Minggu Sengsara. Dan lebih khusus lagi, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, kita berada dalam rangkaian Tri Hari Suci. Kita mempersiapkan diri untuk memasuki Paskah. Saudaraku, di sebuah wilayah di Israel, ada sebuah situs yang diberi nama Garden Tomb. Di Garden Tomb inilah dipercaya oleh banyak orang, disitulah Tuhan Yesus dikuburkan. Garden Tomb ini letaknya tidak terlalu jauh dari sebuah bukit. Jikalau diperhatikan dari jauh, nampak seperti tengkorak manusia. Nah, mungkin itulah yang disebut sebagai Bukit Golgota. Nah, satu bagian dari Garden Tomb ini ada sebuah kuburan yang belum jadi. Dan tampaknya kuburan ini adalah kuburan orang kaya karena begitu besar. Di dalam kuburan itu ada tempat untuk menangis keluarga, ada tempat untuk membaringkan jenazah, ada juga tempat untuk pemulasaraan jenazah. Nah, melihat hal semacam itu, juga orang percaya bahwa disitulah Tuhan Yesus dikuburkan setelah wafat di Jumat Agung. Di depan kuburan itu, saudaraku, terdapat semacam parit. Dan juga kalau diperhatikan dalam kuburan itu ada semacam bentuk lengkungan lingkaran. Nah, disitulah pintu berbentuk lingkaran yang terbuat dari batu yang sangat besar dan sangat tebal ini menutup kubur itu. Dan tentunya pintu batu yang digunakan ukurannya besar dan tentu saja berat. Ya. Sehingga tidak sembarang orang bisa membuka atau menutup pintu kubur tersebut. Sementara itu, saudaraku, di wilayah Yordania, tepatnya di Gunung Nebo, ada sebuah batu berbentuk lingkaran. Batu ini disebut sebagai salah satu contoh dari pintu penutup kubur yang ada di zaman Tuhan Yesus. Diameternya sangat besar, sekitar 2 meter, dan ketebalannya hampir 1 meter. Dan jelas dari bentuk yang semacam ini, maka batu penutup kubur ini tentu sangat berat dan sangat susah untuk membuka atau menutupnya. Mungkin saudara bertanya, apa kait-mengkaitnya Garden Tomb dan juga batu bundar penutup kubur itu dengan renungan kita kali ini? Untuk menjelaskannya, saudaraku, saya ingin mengajak saudara semua untuk kembali mengingat satu bagian dari pengakuan iman rasuli kita yang menyebutkan demikian. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, saudaraku, inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus sepanjang 3 hari berada di dalam kubur. Saat itu, saudaraku, sepertinya Tuhan Yesus hanya terbaring sebagai jenazah, tidak melakukan apa-apa, diam.
Tetapi di dalam iman percaya kita tahu bahwa saat itu sesungguhnya saat di mana Tuhan Yesus sedang berperang melawan penguasa kerajaan maut agar kita memperoleh keselamatan. Dari sini kita dapat mengerti bahwa saat para murid tidak melakukan apa-apa, bahkan bingung, kalut, takut, dan khawatir, terlebih lagi mengalami disonansi kognisi, Tuhan Yesus justru sedang berjuang, sedang berperang melawan kerajaan maut. Di dalam keheningan, Yesus berjuang bagi Anda dan bagi saya. Di dalam rangkaian Tri Hari Suci yang sedang kita jalani ini, saudaraku, di tengah-tengah pandemi COVID-19, mungkin kita bertanya, lantas bagaimana iman percaya kita boleh berbicara terkait dengan situasi dan kondisi saat ini? Saudaraku, seperti saya mengatakan tadi, bahwa ketika para murid tidak melakukan apa-apa, justru bingung, khawatir, kalut, Tuhan Yesus sedang bekerja, Tuhan Yesus sedang berkarya, Tuhan Yesus sedang berjuang melawan penguasa kerajaan maut. Dengan melihat hal ini, maka kita harus meyakini juga, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus pun sedang bekerja, sedang berjuang untuk menolong kita. Setidaknya kita boleh melihat berita dan juga data bahwa ternyata pasien COVID-19 yang berhasil disembuhkan sudah cukup banyak. Bahkan kalau dilihat angkanya sudah mulai mendekati jumlah angka orang yang meninggal akibat COVID-19. Artinya apa? Tuhan tidak diam, Tuhan terus bekerja. Nah, di titik itulah maka kita percaya, saudaraku, bahwa kita akan dimampukan, kita akan ditolong oleh Tuhan untuk melewati masa krisis COVID-19 ini. Sepertinya senyap, sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa, tetapi data boleh membuktikan COVID-19 sebentar lagi pasti akan dapat kita atasi dan Indonesia berhasil keluar dari krisis pandemi COVID-19. Benar apa yang disebutkan oleh Nabi Yesaya di dalam kitabnya Yesaya pasal 30 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak keselamatanmu. Saudaraku, inilah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Kita meyakini bahwa saat ini Tuhan sedang bekerja. Karena Tuhan sedang berjuang untuk kita, maka mari kita pun harus tetap tinggal tenang dan percaya. Kita wujudkan dukungan kita melalui apa yang bisa kita lakukan. Tetap lakukan stay at home, stay healthy. Kita pun harus terus berdoa untuk bangsa ini. Dengan demikian, saudaraku, kita dapat memaknai Tri Hari Suci ini. Dan secara khusus, Sabtu Sunyi kali ini, dengan tetap beriman kepada Tuhan yang sedang bekerja dan terus mendukung kita. Jikalau kita dapat mengulurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, maka lakukanlah itu. Karena itu adalah wujud kepedulian kita kepada para korban COVID-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kita dapat melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan bagian kita. Kita melakukan tetap di dalam tinggal tenang dan percaya. Karena disitulah letak kekuatan kita. Selamat berjuang, selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang di surga, kami mengucapkan syukur Tuhan mengingatkan kami untuk kami tetap tinggal diam di dalam iman percaya kami, karena kami yakin Tuhan bekerja dan berjuang bagi kami.
Kami berdoa untuk bangsa Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami yakin Tuhan pasti akan mampukan kami melewati masa ini. Terberkatilah setiap orang yang ikut ambil bagian untuk menolong para korban COVID-19 baik langsung ataupun tidak langsung. Pimpinlah kami untuk kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.